Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wasta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah karena sampai pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk menikmati ibadah di bulan suci Ramadan sampai pada hari yang ke-4. Bukan 5 ya. Nah, kalau 5 kepengen segera hari raya. Alhamdulillah. Masya Allah. Tidak terasa Bapak Ibu, tiba-tiba sudah 4, besok sudah 5, 6, dan seterusnya. Kira-kira juga hari raya. Lembut sekali waktu itu. Lembut sekali. Nah, oleh sebab itu tugas kita adalah bersabar. Nah, ini menarik. Saya diberikan tema itu tentang puasa dan kesabaran. Saya sebetulnya mau menelisik kenapa tema ini diminta. Apakah kemudian warga di sini memang gak sabaran? Jangankan urusan hal yang mengecewakan Bapak Ibu, urusan takmir saja ya. Kemudian ini kok semakin entek misalnya, entah gara-gara hujan atau apa, gitu juga butuh sabar loh Bapak Ibu ya. Nah makanya takmir itu butuh sabar. Makanya puasa itu 50%-nya itu belajar sabar. Belajar sabar. Bapak Ibu, ini data. Di Surabaya itu pengadilan, itu kelasnya pengadilan agama, itu kelasnya kelas A. Kalau kelas A itu dalam 1 tahun tingkat perceraian itu mencapai di atas 5.000 dalam 1 tahun. So, Sidoarjo Bapak Ibu, kira-kira jenengan. Ya di bawahnya. Tapi di atas 4.000. Masih banyak dalam 1 tahun. Penyebabnya apa? Banyak. Ketidakcocokan yang berujung kepada pertengkaran. Kemudian ya faktor utamanya adalah karena memang tidak sabar. Tidak sabar. Seorang anak diusir dari rumahnya atau orang tua diusir dari rumahnya itu juga gara-gara tidak sabar. Bahkan mohon izin, orang harus belajar sabar itu. Ketika kemarin kita pulang dari umroh itu sekalian, ketika tawaf, kemudian kan banyak orang yang akan kepingin mencium Hajar Aswad. Saya itu kebetulan subuh itu berada di shaf kedua dari dekat lingkaran Ka'bah itu. Karena masuk adzan setelah tawaf itu, sebelum selesai tawaf. Apa yang saya amati luar biasa. Jadi ketika imam belum salam, assalamualaikum, itu langsung rebutan mencium Hajar Aswad. Bapak Ibu, mencium Hajar Aswad itu baik apa enggak? Baik. Dalam urusan yang baik saja dibutuhkan kesabaran. Makanya doa saya sejak awal, ya, sebelum berangkat itu saya itu berdoa, ya Allah, izinkan saya untuk mencium Hajar Aswad tanpa mendolimi orang. Yo, karena dongan yang akhirnya gak terkabul. Gak terkabul, gak sampai mencium Hajar Aswad, tapi beruntung. Daripada kemudian saya mencoba untuk mengikuti Bapak sekalian, mengikuti itu kerumunan orang yang sedemikian rupa, Masya Allah. Memang ada teman yang agak ramping kecil gitu, ya, kecil badannya, ya, Masya Allah.
itu langsung bisa masuk itu, menyelinap berdesak-desaan. Itu keluar itu gak iso nafas. Terus badannya cilik gak iso nafasan. Masalah. Itu karena gara-gara tidak sabar. Lah, supaya sabar, sebetulnya Allah itu telah memberikan pelajaran penting melalui puasa ini. Tapi puasa sendiri itu berat. Karena saking beratnya, sampai Allah itu bilang begini, ya, puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Pertanyaannya, kalau demikian Allah butuh puasa kita dong. Puasa itu untukku, berarti Allah yang sedang butuh puasa kita. Itu saking sayangnya Allah, dengan bahasa yang paling lembut, puasa itu berat untukku, sampai ngalah kira-kira. Allah itu loh sampai ngalah, kamu puasalah, itu semuanya untukku dan aku yang akan memberikan balasan. Itu kan saking lembutnya bahasa itu. DP. Kenapa kok demikian? Karena Allah tahu bahwa manusia itu tidak sabaran. Bapak Ibu, siapa yang paling tahu cara merawat sepeda motor atau mobil? Hah? Takmir. Bengkel. Ya. Yang paling paham itu adalah yang memproduksi. Bagaimana cara ritme siklusnya, mengelolanya, kapan harus diservis, kapan harus, itu yang paling paham adalah yang memproduksi. Makanya diberikan petunjuk. Kalau sudah sekian ribu, maka harus diservis, ganti oli. Petunjuknya dari mana? Yang memproduksi. Maknanya, kenapa kok harus diberikan petunjuk? Karena yang memproduksi itu paham bahwa motor dalam usia sekian, kondisinya sekian, itu harus diservis. Dan yang paling tahu bagaimana kemudian cara menyervis tubuh manusia adalah yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Adalah Allah. Dan Allah paham itu bahwa manusia memerlukan puasa sehingga diperintahkan, walaupun bahasanya itu diwajibkan. Tapi menurut saya itu bukan kewajiban. Itu justru hadiah. Nah, kita pernah nggak merenungkan begini, Bapak Ibu sekalian? Seandainya Allah itu tidak mewajibkan kita puasa, itu apa yang terjadi? Saya ingin, Bu, jenengan sakjane lebih enak di poso ambek gak, Bu? Hah? Puasa. Benar. Iya, karena 1 bulan dalam 12 bulan kan? 1 bulannya. Coba ketika setiap bulan, deh. Berat ya. Nah, pertanyaannya, ya kan? Sebetulnya jujur, ya, bagi bapak-bapak deh. Antara puasa dengan tidak puasa, itu enak mana? Saking abote poso akhirnya gak iso jawab. Ya kan? Saking berat, ya kan? Berat puasa itu. Tapi Allah paham, itu untuk apa? Andai kata tidak diwajibkan puasa, itu apa yang terjadi? Setidaknya itu 3 hal. Yang pertama, itu yang namanya akan menjadikan hidup spiritualitasnya. Yang kedua adalah fisiknya itu semakin sehat. Yang ketiga adalah sosialnya itu semakin hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan spiritual, panjenengan punya handphone. Ini handphone nih. Handphone ini Bapak Ibu, jenengan setiap WA itu jenengan terima. Lalu ada gambarnya jenengan download. Terus setiap hari jenengan aktifkan. Bahkan tidak pernah mati. Kira-kira jarak sekian waktu 1 tahun hidup terus, atau ini tidak pernah dibersihkan, itu kira-kira apa yang terjadi? Hang error. Hang error. Itu adalah posisi ini. Ya kan? Itu baru 1 tahun. Bagaimana ketika 2 tahun dan seterusnya? Maka ternyata bagaimana caranya supaya hidup kembali, supaya kemudian bisa bagus kembali, itu perlu reset. Di reset. Yang CC-nya, yang macam-macam sampah-sampah di reset, dihilangkan. Supaya apa? Supaya aktif kembali, supaya hidup kembali. Lah, posisi puasa itu adalah sebetulnya kesempatan mereset spiritual kita ini. Supaya satu semakin sabar, empati kita semakin hidup, ya kan? Jiwa santun kita semakin bagus, ya. Terhadap orang lain semakin ramah. Itu yang dilatih pada melalui jiwa-jiwa spiritual ini. Perlu di reset, karena manusia itu faktanya banyak ngamuan.
ketemu bojone datang terlambat, ngamuk nggak? Boten, alhamdulillah. Iku karena sering ngaji di Masjid Al-Ilham ini. Karena sering ngamuk balik. Karena sering diamuk. Akhirnya gak ngamuk, ngalah akhirnya kan. Nah ini yang pertama, spiritual, meriset. Ya kan? Bagaimana dengan kesehatan fisik? Ini juga yang dibidik melalui puasa itu. Menyangkut fisik Bapak Ibu, barangkali ada di antara kita yang bekerja di perusahaan yang memegang mesin. Kalau mesin itu terus-menerus dihidupkan, diaktifkan, itu mesti aus. Mesti error, mesti rusak. Lah kesempatan puasa ini Allah izinkan itu supaya kemudian nanti ada jeda untuk istirahat. Mulai reproduksi, mulai dari usus-usus, ya, sistem pada tubuh kita ini kembali kemudian sehat. Itu keberadaan puasa. Kalau demikian, puasa itu untuk siapa sebetulnya? Sepenuhnya untuk manusia, walaupun itu kemudian Allah bilang, puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Sebetulnya adalah itu bahasa paling halus, paling lembut, karena kasih sayang Allah kepada kita manusia ini, supaya mau berpuasa. Karena Allah tahu, kalau berpuasa, nanti hidup seorang manusia itu semakin sehat secara fisik, dan secara psikologis itu memiliki kesabaran. Kesabaran dalam menghadapi ujian dari Allah, kesabaran dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dan kesabaran dalam konteks-konteks kehidupan yang lain. Mudah-mudahan melalui puasa ini ya, kita dilatih oleh Allah. Bahkan di dalam puasa itu kenapa disebut sebagai 50%-nya itu adalah belajar kesabaran. Jenengan kurang 1 menit belum waktunya buka, kondisi buka itu wis batal. Ono sing keburu waktu durung adzan wis langsung kepengin nyokot jajan ae, itu mesti gak sabar. Jadi itu mesti ndak diterima, ya kan? Maka di situ dilatih. Pas masuk imsak, fajar terbit, begitu, ya kan? Adzan, kemudian sudah berhenti sejak satu, sabar. Sampai kemudian maghrib itu, kemudian adzan, itu baru kemudian kita menikmati. Dalam konteks menikmati pun perlu sabar. Menikmati pelan-pelan, dinikmati, tidak usah terburu-buru. Bahkan konteks mau sholat saja, kalaupun kemudian tidak usah lari, jalan, sabar. Itu semuanya dilatih dari situ. Kenapa kok penting? Karena sebetulnya manusia itu di dunia ini diuji. Dan untuk bisa berhasil dalam menerima ujian, itu ternyata adalah butuh kesabaran. Ya kan? Wasta'inu bisabri wassalah. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah bantu kita, bimbing kita untuk memiliki kesabaran yang lebih, sehingga kita akan memperoleh kesuksesan dalam hidup atau kebahagiaan dalam hidup di dunia maupun di akhirat melalui ibadah puasa yang Allah hadiahkan untuk kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.